Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Juliana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6 NIM 22202100009. Dalam menyusun sebuah kontrak, terutama kontrak bisnis syariah, seorang kontrak drafter harus memperhatikan berbagai aspek agar kontrak tersebut sah secara hukum, positif, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang pertama, keharaman objek, yaitu kontrak tidak boleh berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, judi, minuman keras, dan lain-lain. Yang kedua, larangan riba, gharar, dan maisir, yaitu kontrak harus bersih dari unsur riba, yaitu bunga, gharar, ketidakpastian berlebihan, dan maisir. Yang ketiga, keadilan dan transparansi, harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan menghindari eksploitasi. Yang keempat, akad yang sesuai, jenis akad harus sesuai dengan tujuan transaksi, misalnya mudharabah, murabahah, musyarakah. Kelengkapan unsur kontrak harus memuat unsur-unsur yang sah secara hukum. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum dan kesepakatan. Yang kedua, objek akad harus halal, bermanfaat, dan dapat diserah terimakan. Yang ketiga, ijab dan qabul, harus ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak. Yang keempat, tujuan yang sah, tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum atau syariah. Kejelasan dan kepastian isi kontrak. 1. Rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua, menjelaskan secara detail hal-hal seperti harga, cara pembayaran, waktu penyerahan, dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, hindari istilah yang ambigu atau multitafsir. Kesesuaian dengan hukum positif. Yang pertama, kontrak syariah tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, misalnya KUHP Perdata, UU Perbankan Syariah, dan peraturan OJK atau DSN MUI. 2. Jika menggunakan akad syariah, penting untuk mengacu pada fatwa DSN MUI sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Pencantuman klausul penting. Beberapa klausul penting dalam kontrak syariah antara lain: yang pertama, klausul akad syariah menyebutkan jenis akad dan dasar hukumnya. Yang kedua, klausul penyelesaian sengketa, bisa melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah, bisa juga di pengadilan agama. Yang ketiga, klausul force majeure atau keadaan memaksa, menjelaskan kondisi luar biasa yang membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya. Yang kelima, klausul pembatalan atau pengakhiran kontrak. Niat dan etika bisnis Islami. Yang pertama, ada kontrak syariah bukan hanya soal hukum, tetapi juga niat dan etika yang harus diniatkan sebagai bentuk muamalah yang diridhoi Allah SWT. Yang kedua, dilandasi oleh prinsip ukhuwah, ta'awun, tolong-menolong, dan maslahah kemanfaatan bersama. Sebagai kontrak drafter yang dihadapkan pada perselisihan mengenai penafsiran klausul dalam kontrak, berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil dalam persoalan ini, yaitu analisis klausul yang dipersilahkan. Yang pertama, teliti teks klausul. Bacalah dengan seksama klausul yang menjadi sumber perselisihan. Perhatikan pilihan kata dan struktur kalimat. Yang kedua, pertimbangan konteks. Pahami konteks keseluruhan kontrak, termasuk tujuan dan niat para pihak saat kontrak ditandatangani. Dialog dengan para pihak. Yang pertama, fasilitas pertemuan. Atur pertemuan dengan semua pihak untuk mendiskusikan perbedaan pandangan.
Tujuannya adalah untuk membuka jalur komunikasi. Yang kedua, dengarkan pendapat. Beri kesempatan pada masing-masing pihak untuk mengemukakan pandangan dan argumen mereka terkait klausul tersebut. Mediating dan menyusun solusi. Yang pertama, usulkan solusi. Kompromi, bantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima bersama, seperti revisi klausul atau penambahan klarifikasi. Yang kedua, dokumentasi kesepakatan. Jika tercapai kesepakatan, buatlah dokumentasi resmi yang mencantumkan revisi atau klarifikasi tersebut. Konsultasi dengan ahli hukum. Yang pertama, libatkan pengacara atau mediator. Jika diperlukan, libatkan ahli hukum untuk memberikan pandangan objektif dan saran terhadap penafsiran hukum dari klausul tersebut. Evaluasi dan pembaruan kontrak. Yang pertama, revisi kontrak secara menyeluruh. Periksa apakah ada klausul lain yang mungkin juga memerlukan klarifikasi atau revisi untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Yang kedua, perbarui kontrak. Jika ada perubahan, pastikan semua pihak mendatangani revisi kontrak untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. Pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, sosialisasikan proses kontrak. Adakan sesi pelatihan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman kontrak dan cara penafsiran yang tepat untuk semua pihak yang terlibat. Dokumentasi dan catatan. Yang pertama, catat semua diskusi dan kesepakatan. Simpan catatan semua diskusi, keputusan dan perubahan yang dihasilkan dari proses ini sebagai referensi di masa depan. Dalam perjanjian internasional, governing law atau choice of law dan choice of forum adalah dua elemen penting yang perlu disepakati oleh para pihak. Penjelasan mengenai keduanya dan mengapa keduanya sangat penting. Governing law atau choice of law, governing law atau adalah ketentuan yang menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak tersebut. Para pihak dapat memilih hukum dari negara tertentu yang akan berlaku, meskipun mereka berada di negara yang berbeda. Pentingnya ketentuan ini meliputi 1. Kepastian hukum, memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, variasi dalam sistem hukum. Hukum di setiap negara bisa berbeda, dan pilihan hukum dapat mempengaruhi hasil sengketa. Misalnya, beberapa hukum mungkin lebih mendukung perlindungan konsumen, sementara yang lain lebih mengutamakan kebebasan kontrakstual. Yang ketiga, pengaruh terhadap penyelesaian sengketa. Hukum tertentu mungkin lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Choice of forum adalah ketentuan yang menentukan pengadilan mana yang akan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak. Pentingnya ketentuan ini meliputi 1. Aksesibilitas, memiliki forum yang lebih mudah diakses oleh salah satu pihak dan mengurangi biaya dan waktu dalam proses hukum. Kedua, kepastian proses, memberikan kepastian mengenai tempat dan prosedur yang akan diikuti jika terjadi sengketa, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Yang ketiga, reputasi dan keberpihakan. Beberapa pengadilan mungkin dianggap lebih adil atau memiliki reputasi yang lebih baik dalam mengenai kasus internasional. Menyepakati governing law dan choice of forum adalah langkah strategis yang penting dalam kontrak internasional. Ini membantu para pihak mengurangi resiko sengketa, menciptakan kepastian hukum, dan memastikan bahwa semua penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien dan adil. Dengan demikian, kedua ketentuan ini sangat berperan dalam menjaga hubungan bisnis yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.